Air mengalir jernih di kali, menyegarkan hati yang dahaga, mengaji Quran di Al-Hasani sebagai bekal menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Mencipta, Maha Memelihara, dan Maha Mengatur alam semesta raya. Pada pagi yang penuh berkah ini, Ahad 21 September 2025, kita masih dipertemukan dalam naungan nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Nikmat iman yang meneguhkan hati, nikmat Islam yang menjadi jalan hidup, serta nikmat sehat yang menguatkan tekad kita untuk hadir di majelis ilmu. Majelis yang para malaikat pun senang untuk menyinggahinya. Semoga setiap duduk kita bersama di majelis ini menjadi saksi kebaikan di hadapannya kelak. Amin. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh. Surat yang akan diuraikan adalah surat Al-A'raf ayat 191, ayat 190 sampai dengan 191 yang akan disampaikan oleh Ustadz Asrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Desnawati dari kelas GGO, Grup Gramatikal Oktober. Sebelumnya kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kartila dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Buya pagi ini? Alhamdulillah semua lancar, Bu Kartila. Alhamdulillah, semoga Buya, keluarga, dan kita Amin, semua amin. bisa dilimpahi rahmat dan kebahagiaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami sapa juga dengan hormat Ibu Desnawati yang kelihatan cerah sekali pagi ini. Assalamualaikum Ibu Desna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kartila, Buya, Amin, Bapak-bapak, betul. Ibu-ibu semuanya. Semoga sudah siap ya Ibu Desna untuk menguraikan ayat pagi ini. Insya Allah. Kami dari grup MC dan juga tentunya kelas GGO ikut memberikan support dengan menggunakan hijab yang sama. Dan tentunya seluruh peserta pagi ini ikut mendoakan semoga Ibu Desna lancar dalam menguraikan ayat nanti. Baik, Amin, amin, amin. Desna kami silahkan. Turun Bu Kartila. Sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'al Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita,
suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 190 dan 191 bersama Bu Desnawati. Assalamualaikum Bu Desnawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Des di mana posisi sekarang nih Bu Des? Di Anyer, Buya. Anyer. Acara apa ini? Acara keluarga ya? Iya, Buya. Mudah-mudahan menikmati ya. Baik Bu Desnawati, dulu yang bawa Bu Des ke Al-Sani siapa Bu Des? Maizulfa, Bu Maizulfa, teman apa itu? teman satu sekolah, Buya, satu kelas. Oh, di SD, SMP, SMA? Di sekolah perawat kesehatan Bukit Tinggi, Buya. Oke, Bu Maizulfa ya. Oke, Bu Des sekarang tergabung di kelasnya GGO bersama Pak Budi Purnomo, Bu Terlinda ya. Ya. Oke, siap Bu Des ya, Al-A'raf 151 ya. Insya Allah, Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan seperti Bu Desnawati. Silakan Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur yang tak bertepi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang dengan rahmatnya menebarkan kehidupan, dengan kasihnya menumbuhkan harapan, dengan ridhonya mempertemukan kita di dalam masjid yang mulia ini. Salawat dan serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah cahaya di tengah kegelapan, pelita yang tak padam sepanjang zaman. Dengan akhlaknya kita belajar kelembutan, dengan sunnahnya kita belajar keteguhan, dan dengan syafaatnya kita gantungkan harapan di hari perhitungan. Yang terhormat guru besar kita Buya Rizal Al-Hasani selaku pendiri Triple A dan penyusun gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Yang saya hormati pengurus Triple A, bapak-bapak, ibu-ibu, pembimbing gramatikal metode Al-Hasani, dan bapak-bapak, ibu-ibu, pembimbing tahsin Al-Hasani, bapak-bapak, ibu-ibu, para koordinator acara di Al-Hasani, yang bahagia dan yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu beserta kajian bedak subuh yang hadir pada pagi hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya hadir di sini mendampingi guru besar kita, Buya Rizal Hasani, untuk menguraikan surat Al-A'raf ayat 191 dan 190 dan 191 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Buya yang telah memperkenalkan saya dengan
gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, sehingga saya dapat memahami isi kandungan. Yang dengan kandungan Al-Quran dengan lebih mudah. Sehingga semua usaha dan ketulusan Buya menjadi amal jariah yang dan pahala yang akan terus mengalir hingga kelak di hari kiamat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat sekaligus uniku Maizulfa yang telah memperkenalkan saya dengan gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Semoga kita selalu istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dan pada kesempatan ini, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing kami di GGO, Bapak Budi Purnomo, dan Bunda PP yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang, tanpa mengenal lelah membimbing kami untuk dapat lebih memahami Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih juga kepada Bunda Wati, Pak Elmi, Bunda Ella, yang telah mengizinkan saya untuk belajar di kelas gramatikal. Dan terima kasih juga kepada Pak Fauzi, bapak-bapak dan ibu-ibu soleha di GBG. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat surga di GGO dua-dua yang selalu kompak dan salut mempersamai saya dalam belajar. Teristimewa untuk Ibu Ketua kelas kami, Ibu Rita Herlinda, yang telah membuat PPT dan sekaligus menayangkan pada pagi hari ini. Insya Allah semoga kebersamaan dan silaturahmi kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada suamiku dan atas keikhlasan hati suamiku memberikan kesempatan pada saya untuk mempelajari Al-Quran di Al-Hasani. Terima kasih banyak. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya menyadari kesempurnaan hanya milik Allah. Untuk itu, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyajian saya nanti terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya mohon maaf. Baiklah, saya akan mengurai surat Al-A'raf ayat 190 dan 91 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu suraka fima atahuma fata'alallahu amma yusrikun ayusrikuna ma la ta'laku say'aw wa hum yuhlakun. Baiklah, saya akan mengurai Quran surat Al-A'raf ayat 190 yang mana terdiri dari 2 bagian dengan 19 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 13.
bagian 2, penggalan 14 sampai penggalan 19. Penggalan 1, fa. Penggalan kedua, lamma. Penggalan ketiga, ata. Penggalan keempat, huma. Penggalan kelima, solihan. Penggalan keenam, ja'ala. Penggalan ketujuh, la. Penggalan ke-8, hu. Penggalan ke-9, suroka'a. Penggalan ke-10, fi. Penggalan 11, ma. Penggalan ke-12, ata. Penggalan ke-13, huma. Penggalan ke-14, fa. Penggalan ke-15, ta'ala. Penggalan ke-16, Allahu. Penggalan ke-17, an. Penggalan ke-18, ma. Penggalan ke-19, yusyrikuna. Uraian Quran Al-A'raf ayat 190 bagian pertama. Fa. Penggalan 1, fa, merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua, lamma, merupakan huruf bermakna artinya ada di Mahmud Yunus 402 artinya tatkala. Penggalan ketiga, ata, bentuknya KKL. Ciri KKL ada fathah di akhir, menunjukkan pelaku huwa. Akar kata ataya dibaca ata. Ini berlaku kaidah salah satu dari 4 kata yang terdiri dari 2 huruf sia yang berjumlah lebih kurang 90% dalam Al-Quran. Hasil penelitian Buya Hasrizal Al-Hasani. Pola af'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 33. Artinya dia telah memberikan. Penggalan keempat, huma, merupakan kata ganti sebagai objek dari ata yang artinya mereka berdua. Penggalan kelima, soliha, bentuknya KBPA, objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri pelaku aktifnya, huruf pertama, akar kata fathah, panjang, dan huruf kedua, akar kata kasroh. Ciri objek fathah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata soluha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 219 untuk akar kata dan 220 kata yang dicari. Artinya yang soleh. Penggalan ke-6, ja'ala. Bentuknya KKL. Ciri KKL-nya ada fathah panjang di akhir, menunjukkan pelakunya huma. Akar kata ja'ala, pola fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 89. Artinya mereka berdua telah menjadikan. Penggalan ke-7, la, merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-8, hu, merupakan kata ganti artinya dia. Penggalan ke-9, syuroka'a, bentuknya
KBPA objek jamak. Ciri kata benda sesuai pola, ciri pelaku aktifnya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri objeknya fathah di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata syarika. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal syarikun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fu'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 196. Artinya sekutu-sekutu. Penggalan ke-10 fi merupakan huruf jar. Ada di buku Mahmud Yunus halaman 1080, artinya terhadap. Penggalan ke-11 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-12 ata bentuknya KKL. Ciri KKL fathah di akhir. Pelaku huwa. Akar kata ataya dibaca ata. Ini adalah salah satu dari 4 kata yang terdiri dari 2 huruf sia yang berjumlah lebih kurang 90% dalam Al-Quran. Hasil penelitian dari Buya Hasrizat Al-Hasani. Pola af'ala ada di kamus Mahmud Yunus halaman 33. Artinya, dia telah memberikan. Penggalan ke-13, huma, merupakan kata ganti. Artinya, mereka berdua. Arti Quran Al-A'raf ayat 190 bagian pertama. Falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Artinya, maka tatkala dia Allah telah memberikan kepada mereka berdua anak yang soleh, mereka berdua telah menjadikan sekutu bagi dia Allah terhadap apa yang telah dia Allah berikan kepada mereka berdua. Uraian Quran Al-A'raf ayat 190 bagian kedua. Penggalan 14, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15, ta'ala, bentuknya KKL, ciri KKL ada fathah di akhir, menunjukkan pelaku huwa. Akar kata alawa menjadi ala. Ini berlaku kaidah sia huruf 1.2 analog. Polanya tafa'ala ada di kamus Mahmud Yunus 278 akar kata dan 279 kata yang dicari. Artinya dia maha tinggi. Penggalan ke-16 Allahu, yaitu Allah. Penggalan ke-17 an merupakan huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-18 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-19 yusrikuna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD diawalin yu, di akhir waw sukuna, menunjukkan pelaku hum. Akar kata syarika, pola af'ala,
Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 196, artinya mereka sedang akan mempersekutukan. Arti Quran Al-A'raf ayat 190 bagian kedua. Fata'alallahu amma yusyrikun. Artinya, maka Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 190, falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Artinya, maka tatkala Dia Allah telah memberikan mereka berdua anak yang soleh, mereka berdua telah menjadikan sekutu bagi Dia Allah terhadap apa yang telah Dia berikan kepada mereka berdua. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-A'raf ayat 190 terdiri dari 9 penggalan. Penggalan pertama A, penggalan kedua yusrikuna, penggalan ketiga ma, penggalan keempat la, penggalan kelima yahluku, penggalan keenam syai'an, penggalan ketujuh wa, penggalan ke-8 hum, penggalan ke-9 yuhlakuna. Uraian Quran Al-A'raf ayat 191. Penggalan 1 A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua yusrikuna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ada yu di awal dan waw sukuna di akhir, menunjukkan pelaku hum. Akar kata syarika, pola af'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 196, artinya mereka sedang akan mempersekutukan. Penggalan ketiga ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan keempat la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kelima yahluku, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ada ya di awal, doma di akhir, menunjukkan pelaku huwa. Akar kata kholaqo, pola fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 363, artinya dia sedang akan menciptakan. Penggalan ke-6 syai'an, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata benda ada tanwin di akhir, ciri objek fatatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata syai'a dibaca sya'a. Ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Yang mana dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus
halaman 208 akar kata dan 209 kata yang dicari. Artinya sesuatu. Penggalan ketujuh, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8, hum, merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-9, yuhlakuna, bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD ada yu di awal dan waw sukunna di akhir. Ciri pasif, huruf pertama doma, huruf kedua akar kata fathah. Menunjukkan pelaku pasifnya hum. Akar kata kholaqo, pola fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 363. Artinya, mereka sedang akan diciptakan. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 191, ayus rikuna mala yahluku syai'au wahum yuhlakun. Artinya, mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan apa yang tidak dapat Dia menciptakan sesuatu. Padahal mereka berhala benar-benar diciptakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Buya. Tas Budes ini. Gimana rasanya Budes selama ayat ini? Ya, Alhamdulillah, Buya. Tiada kata yang bisa diucapkan. Dari mulai tidak bisa menulis, tidak bisa. Insya Allah, terima kasih banyak, Buya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah Budes ya. Terus sekali Amin, ini Budes. ya Allah. Amin, amin. Terima kasih. Visinya bagus, uraian juga bagus ya. Ya, amin. Salam sama keluarga yang lagi weekend sekarang tuh ya. Ya, amin. Sama-sama, Buya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 190 dan 191 yang sudah dibacakan oleh Bu Isnawati. Ini sambungan ayat sebelumnya ya, ayat 189 ketika mereka berdua berdoa agar mendapat anak yang soleh. Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim. Falamma, maka ketika atahuma salihan, dia memberikan anak yang soleh kepada keduanya sesuai dengan doa Anda. Tapi apa yang terjadi? Ja'ala lahu syuraka. Mereka berdua menjadikannya sekutu-sekutu untuk Allah. Fima atahuma, apa yang dia berikan kepada kedua. Mereka berdua menjadikan sekutu-sekutu terhadap Allah. Fata'ala, maka fata'alallahu, maka Allah Maha Tinggi amat tentang apa yang yusrikuna, mereka persekutukan. Jadi Allah nggak pantas untuk dipersekutukan. Ayusrikuna, apakah mereka mensekutukan mala yakhluqu syai'an? Apakah mereka mensekutukan tentang apa yang tidak yakhluqu syai'an? Dia tidak menciptakan sesuatu. Yaitu berhala-berhala tadi ya. Kenapa berhala dianggap Tuhan padahal dia tidak menciptakan sesuatu? Wahum yukhlaquna, dan mereka lah yang benar-benar diciptakan. Jadi masa yang diciptakan kita sembah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini ayat tentang larangan kita mensekutukan ciptaan-ciptaan Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 190 dan 191 yang sudah disampaikan oleh Bu Isnawati dengan mumtaz. Namun karena kita sama-sama belajar, kalau ada kata-kata yang salah urai, salah ucap, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada benar, datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Kartila sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Kartila. Baik, terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 190 dan 191 berikut penjelasannya.